Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tercinta, kelas 10 IPA, IPS dan keagamaan MAN 1 Kota Pekalongan. Ini adalah kisi-kisi soal penilaian akhir semester Gasal PAS Bahasa Arab tahun 2022 dan 2023. Perlu diketahui sebelum membahas kisi-kisi ini, anak siapkan buku tulis dan juga pulpen, dicatat, didengarkan dari awal sampai akhir. Jangan guyon, jangan drenges ya. Ini benar-benar dicatat, kemudian didengarkan dari awal sampai akhir. Yang pertama, anak-anak harus lihat bab ula. Bab yang pertama, at-tahiyatu wat-ta'arufu. Ya, at-tahiyatu wat-ta'arufu, tentang perkenalan anak-anak. Anak-anak harus lihat di situ ya, bacaan-bacaan tentang perkenalan dan juga kosakata-kosakatanya dihafalkan. Contohnya kartu identitas, bahasa Arabnya apa, tanggal lahir apa, tempat tanggal lahir apa, jalan apa, nomor berapa ya, kemudian lulusan dari mana, itu harus dihafalkan biar nanti untuk mengisi indikator soal-soalnya bisa. Yang pertama yaitu mengisi kata yang tepat pada soal sebuah kalimat, mengidentifikasi kosakata pada sebuah kartu identitas, menentukan makna, mengidentifikasi kosakata pada teks sederhana dan lain sebagainya. Dan juga anak-anak belajar menulis nomor 1 sampai nomor 100 yang pernah dihafalkan ya. Harus belajar, harus ditulis, belajar menulis nomor 1 sampai nomor 100, oke ya. Kemudian kita akan melangkah ke lembar yang kedua. Masih babnya bab pertama yaitu at-ta'arufu wat-tahiyatu. Ya, perkenalan ya, identitas diri. Makanya di sini anak-anak tadi masalah kemudian dijelaskan tadi yaitu menjawab pertanyaan dari teks bacaan sederhana, ini indikatornya, menjawab dialog sederhana, menerjemahkan angka ke dalam bahasa Arab ya. Makanya ini angka-angka harus dihafalkan, 88 samania wasamanuna, 100 mi'atun, dan benar tulisannya mi'atun itu benar ya. Makanya anak-anak belajar masalah nomor 1 sampai 100. Kemudian menjawab pertanyaan dari teks bacaan sederhana, menentukan fiil pada sebuah kalimat dan juga menentukan isim pada sebuah kalimat. Jadi fiilnya mana, isimnya mana, itu harus jelas. Fiil itu nanti kata-katanya dimulai dengan ana, itu alif, nun, ya, dan ta. Kemudian isim itu nanti ada isim alam, kemudian ada isim domir, isim apa jenenge, dan lain sebagainya. Pokoknya ya, intinya anak-anak harus mengerti tentang isim. Isim nanti dimulai dengan al, itu isim, dan lain sebagainya. Itu ada kriterianya ya, kriterianya. Ini nanti belajar masalah isim nakiroh dan isim makrifat. Isim nakiroh itu apa, isim makrifat itu apa. Di sana ada ciri-ciri isim makrifat, itu ada 6 ciri-cirinya. Ada al, isim alam, dan isim domir, isim mausul, isim isyarah, ma'rif bin mudhaf, ada semua di situ ya. Itu dipelajari. Pokoknya anak-anak harus mempelajari di teks di LKS, itu ada semua. Oke ya, dipelajari ya. Pada lembar yang ketiga ini yaitu bab yang kedua, al-usratu wal baitu, keluarga dan rumah. Ini anak-anak dipelajari di situ yaitu tentang rumah tangga, tentang asrama dan sebagainya. Itu dipelajari, bacaannya ada semua di situ, termasuk mufrodatnya dihafalkan. Yang namanya pelajaran bahasa Arab harus dihafalkan dan belajar menulis. Anak-anak belajar menulis ya. Kemudian di sini di bab 2 kita belajar tentang dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Sudah dijelaskan tentang dhamir mutasil dan dhamir munfasil. Mutasil sambung, munfasil tidak sambung. Itu sudah saya jelaskan. Dilihat lagi, dipelajari lagi. Nanti ini di sini ada yang pertama yaitu menjelaskan isi teks bacaan, indikator soal. Kemudian melengkapi dhamir. Nanti di situ dilengkapi dhamir. Contohnya
huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antuna nanu, huwa yadhabu, nahnu nadhabu, hiya tadhabu, ana adhabu. Itu seperti itu, harus bisa membedakan. Kalau domirnya ini pakainya ini, domirnya ini pakainya ini, ya paham ya. Menyesuaikan antara gambar dan kalimat, kemudian menentukan judul yang tepat pada paragraf. Sebenarnya ada paragraf, kemudian ditentukan judulnya apa, menentukan fiil yang tepat, melengkapi tabel isim domir munfasil. Dan ini ada tabel domir munfasil diisi, ya, domir munfasil diisi, ya. Kemudian mana, ana, nahnu, huwa, huma, hum, itu nanti diisi, ya, fiilnya apa. Nah, kemudian pakai domirnya domir apa. Nah, itu ya. Jelas ya, seperti itu. Ini yang lembar yang ketiga. Kita menginjak ke lembar yang ketiga. Yang ke berapa? 4 ya. Lembar yang keempat ini. Itu masih juga pada babnya bab 3 al-madrasah. Di sini al-madrasah, anwaul madrasah, ansitotul fil madrasah. Ini ya. Ini yang dipelajari adalah anak-anak adalah mufrad, musanad dan jamak. Mufrad tunggal, musanad 2, jamak. Jadi bisa membedakan antara mufrad, musanad dan jamak. Kolamun jamaknya aklamun, berarti kolamun, kolamani, aklamun. Seperti itu ya. Tolibun, tolibani, tulabun, itu jamaknya. Jadi ada mufrad, musanad dan jamak. Kemudian di sini ada soal-soal menjawab pertanyaan, kemudian melengkapi kata yang sesuai dengan dialog, melengkapi fiil yang ditentukan, menentukan hiwat, menentukan kata dialog yang tepat, menyesuaikan gambarnya apa. Di sini ya, umpamanya gambarnya kantin, berarti ya maksofun. Gambarnya sekolah madrasatun. Gambarnya tempat wudu midhoah dan sebagainya. Menentukan kata jamak pada kalimat. Nah, ini jamak, mencari kata-kata jamak pada kalimat ini. Makanya harus dihafalkan. Yang namanya mufrad, musanad, jamak itu harus dihafalkan. Anak-anak jangan lengah ya. Tidak dihafalkan saja, belajar menulis ketepatan. Tulabun itu tulisannya seperti apa? Aklamun itu tulisannya seperti apa? Harus latihan ditulis, ya. Anak-anak apa? Harus latihan menulis mufrad, musanad dan jamak. Ini di lembar terakhir, yaitu lembar yang kelima. Ya, anak-anak harus ingat lagi bahwa yang namanya bahasa Arab itu harus belajar dihafalkan dan harus belajar ditulis. Menghafal-hafal tapi harus tulisannya benar. Itu 2 rangkaian, hafal dan benar. Di sini masih di bab 3, yaitu al-madrasatu, marafiqil madrasah, adawatul madrasah, ansitotul madrasah. Jadi di sini ada fasilitas umum. Ya, ada marafiqil ama, fasilitas umum. Kan sudah di situ sudah diajarkan tentang masalah fasilitas yang dari sekolah. Ada aula, kemudian ruang TU, ruang guru, itu harus dihafalkan. Ya, harus dihafalkan tulisan kantin, kemudian lapangan, kemudian aula, musola, kemudian laboratorium bahasa. Itu bahasa Arabnya apa? Dihafalkan. Ya. Makanya di sini menjawab pertanyaan seputar bacaan, ini semuanya gitu. Menerjemahkan kalimat dengan bahasa Indonesia. Nah, ini anak-anak nanti itu soalnya itu ada 45. Yang 40 itu pilihan ganda, yang 5 itu isai. Ya, pilihan ganda 40, isainya 5. Yang pertama, menerjemahkan dari Arab ke Indonesia dan Indonesia Arab. Ini harus latihan, ya. Anak-anak harus belajar menerjemahkan. Belajar menerjemahkan, di situ soal-soal kan ada. Kemudian mengisi kotak-kotak domir.
domir mutasil, domir munfasil, itu harus dihafalkan. Kemudian juga menulis ana, anta, anti, hiya, huwa, nahnu, dan sebagainya. Itu dirangkaikan dalam sebuah kotak-kotak yang benar sesuai dengan